Oke, jadi sudahlah video saya buat di channel ini yang saya buat gaming PC dari range harga 1.300 sampailah ke 500. Tapi biarpun kita buat gaming PC itu, kita belum lagi boleh main game sebab kita masih perlu keyboard, mouse, monitor dan juga speaker lah untuk audio. Jadi saya ada idea hari ini semua buat satu setup dengan budget 1.300, di mana dalam setup ini ada kita punya gaming PC, ada kita punya peripherals dan kita punya monitor. Dan semua komponen yang saya akan guna hari ini datang daripada Shopee. Jadi, kalau kamu interested, stay tune. Sebab hari ini saya akan buat setup itu. Alright, jadi sebelum saya unbox apa-apa sama bagi tahu dulu lah. Dalam setup ini yang seperti saya cakap ada gaming PC, ada kita punya monitor, ada keyboard mouse dan juga speaker. Kalau setup yang betul, kita perlu kasih include lagi lah dua benda, yaitu meja dengan kerusi. Tetapi saya tidak gila betul mau order kerusi sama meja dari Shopee. Jadi kalau saya assume sajalah kamu ada meja dan kerusi, dan kalau kamu tiada, lebih baik kalau kamu di lokal lah, di Sabah lebih baik kamu cari di mana-mana aja, local furniture store ataupun kedai borong. So, lebih berbaloi lah banding kasih beli dari Shopee. Tapi saya akan kasih link juga lah meja dengan kerusi yang mana yang saya rasa yang berpatutan harga dia. Alright, jadi first, sampai saat kita akan unbox kita punya motherboard. Oke, jadi ini ialah motherboard yang kita akan guna, yaitu motherboard yang biasa saja, dia platform Ryzen dan juga chipset dia ialah A320. Kenapa kita guna ini motherboard? Sebab satu, kita guna Ryzen 2000 untuk ini video, tapi nanti saya kasih cerita. Dan kedua ialah ini motherboard yang paling murah lah untuk AM4. Oke, untuk CPU kita hari ini kita akan guna yang ini, tapi bukan ini. Di tangan saya sekarang nih ialah Ryzen 3 2200G, yaitu CPU kalau tidak silap 4 cores and 4 threads. Tetapi ini bukan specs yang saya kasih masuk harga dengan ini. CPU yang kita sepatutnya guna ialah Ryzen 5 1400, sama seperti CPU yang kita guna pada video satu saya yang RM1000. Kenapa saya guna ini? Kenapa kita guna hari ini yang Ryzen 3 ini? Sebab ada sedia di rumah. Jadi sayang pula kalau saya tidak guna. Lagipun performance Ryzen 3 2200G dengan Ryzen 5 1400 lebih kurang aja, tidak berapa banyak beza. Jadi ini yang kita akan guna lah. Untuk cooler, kita guna yang AMD stock cooler. Kenapa? Sebab satu, ini murah, and then ini pun lebih cukup sudah untuk kita punya CPU. Kalau Ryzen 5 sama Ryzen 3 memang ini pun cukup sudah. Oke, jadi kita punya CPU and cooler. Oke, sekarang kita akan install kita punya RAM. Oke, jadi ini adalah RAM yang kita akan guna, yaitu dari brand Kingston. Jadi kita punya capacity RAM untuk PC ini ialah 16GB. Jadi 8GB, 8GB. Ini juga ialah DDR4 dan running at 3200 MHz. Tapi sebelum saya pasang ini di kita punya PC, saya akan pasang dulu dia punya heatsink. Ini bukan optional lah. Ini kalau kamu mau boleh juga guna ini sebab supaya dia nampak estetik jelas. Dan ini saya tidak kasih masuk dalam budget. Jadi kalau kamu mau, saya akan kasih link di bawah. Jadi kita punya motherboard sudah siap, kita sudah prep. Sekarang kita punya casing. Oke, ini adalah kita punya casing pada hari ini. Ini ialah brand dari Armageddon, yaitu Armageddon Aquaron MATX. Untuk dia punya fan, ini casing support sampai kalau saya silap 1, 2, 3, 4, 5. 5 fan, yaitu 2 di atas, 1 di belakang, dan 2 di bawah. Kalau yang di bawah ini, 1 di sini lah, yang di sini, dan 1 di sini, di atas power supply.
Oke, jadi kita punya motherboard sudah kita pasang dalam kita punya casing. Sekarang saya akan pasang dulu kita punya fans. Jadi ini adalah kita punya fans yang kita akan guna lah. Ini fans dia punya desain sama seperti fan yang saya guna pada video yang pertama saya, yaitu yang macam ini lah, desain macam ini, dan juga dia sama LED, dia warna putih. Jadi untuk ini casing kita akan pasang 4, di belakang 1, 2 atas, dan 1 di bawah. Alright, kita punya fans sudah pasang. Jadi sekarang kita terus akan ke kita punya power supply. Alright, jadi ini ialah power supply yang kita akan guna, yaitu sama seperti power supply yang saya guna pada video RM500, yaitu brand dari Great Wall dan dia punya wattage ialah 500 watts. Kenapa saya pilih ini PSU? Sebab ini PSU one of the brand yang saya trust lah, yaitu Great Wall. Sebab Great Wall banyak dia buat OEM dan juga buat power supply untuk major company macam Kosek, Cooler Master. Jadi ini saya trust. Tapi dalam masa yang sama, saya tahu juga, faham juga kamu ada yang tidak selesa guna brand yang macam ini. Jadi saya akan kasih link juga lah brand-brand yang mana saya trust dan juga banyak review di Shopee. Dan saya akan taruh di bawah description. Alright, jadi kita punya power supply kita sudah pasang. Sekarang kita terus pergi kita punya GPU. Jadi ini adalah GPU yang kita akan guna, yaitu Sapphire RX 580 8GB. In terms of performance, kamu tahu sudahlah dia punya performance yang mana memang ini GPU yang popular untuk yang budget punya lah, sebab dia masih ada 8GB of VRAM. Oke, kita punya GPU kita sudah pasang. Sekarang kita ke last parts kita lah, yaitu kita punya storage. Jadi untuk ini build ada dua last storage kita, yaitu SSD untuk kita punya OS dan juga kita punya hard drive untuk kita punya game-game sama file besar. Oke, jadi untuk kita punya SSD kita akan guna yang inilah, yaitu dari band Venciana, itu macam itu kamu pronounce. Dan ini ialah dia punya capacity ialah 120. Untuk kita punya hard drive, untuk kita taruh kita punya game semua, yaitu kita akan guna dari Toshiba. Ini 500GB. Ini yang saya boleh kasih masuk dalam budget lah. Jadi untuk kita punya SSD simple je lah. Kita punya SSD, dia punya mounting SSD dia akan taruh di belakang sini. Jadi kita screw in saja dan dia akan melekat sini. Untuk hard drive pula, ini yang ada keliru sedikit lah. Ini kita punya hard drive. Untuk ini casing, dia punya hard drive mounting hanya di sini. Disebabkan ada kita punya fan di sini, kita tidak dapat taruh kita punya hard drive. Sebab di sini dia punya mounting ni di antara kita pasang 120mm fan ataupun kita pasang kita punya hard drive. Dalam ini video saya sudah pasang kita punya kita punya fan sebab perlu intake. Jadi tidak lagi tempat lain mau taruh ini hard drive. Jadi saya akan kalau muat taruh jadi sini. Kalau muat lah, tengoklah nanti saya bagi tahu di mana saya akan taruh. Tapi sini saya rasa macam boleh juga, tapi itulah disempit. Kalau kamu buat ikut ni build, janganlah ikut macam saya. Kasih pasang lah. Ini dia punya mounting base lah. Tapi the purpose of this video untuk semua kasih untuk nama dia estetik. Jadi sini je yang macam saya boleh taruh supaya tidak terlampau ketara dia punya hard drive. Saya boleh juga taruh sini bawah, tapi kamu boleh nampak lah kan itu hard drive dan dia tidak berapa cantik bagi saya lah. Tapi tengoklah dulu di antara sini ataupun di belakang tadi. Alright, jadi kita punya PC sudah siap, cuma semua sesuai unbox. Ini PC tinggal kabel management lagi, tapi sebelum saya buat itu semua, saya akan unbox dulu kita punya peripherals.
Oke, jadi itu saja untuk kita punya anu lah, kita punya peripherals dan untuk kita punya supaya kita punya setup working. Sekarang saya tinggal mau kasih setup aja semua nih. Saya punya itu PC tadi, saya mau kasih kabel management semua dan selepas semua sudah saya buat tuh saya akan kasih biro. Jadi 1, 2, 3. Oke, jadi saya sudah siap lah buat ini PC. Tapi sebelum saya main apa-apa game, saya mau kasih cerita dulu kamu dan saya punya peripherals yang saya pilih ini hari. Yang pertama kita akan cerita dari kita punya monitor. Jadi first kita punya monitor, size dia ialah 19 inch dan dia juga panel dia ialah IPS. Itu IPS saya kurang sikit pasti betul atau tidak, tapi apa boleh buat. Seterusnya ialah dia punya resolution. Jadi resolution dia ialah 1080p dan dia punya refresh rate ialah 60Hz. Dia punya viewing angle pula, kalau saya terus terang lah, memang boleh tahan lah. Kalau kamu macam view, kamu tengok ni monitor, view ke bawah ataupun kiri sikit, kanan sikit, ya memang dia punya color akan wash up lah. Jadi kamu mesti tengok direct, tengah-tengah, dan juga dia punya height pun mesti ngam-ngam, baru kamu nampak betul-betul lah guna ini monitor. In terms of ports, dia ada dua connectivity lah, satu HDMI, satu lagi VGA, dan dia punya power, dia guna barrel jack. Oke, jadi itu kita punya monitor. Sekarang kita akan pergi ke kita punya keyboard and mouse. Jadi ini keyboard and mouse ni combo lah, jadi combo maksudnya dua-dua dia combo press, dua-dua saya dapat. Tapi saya cerita dulu seperti ini keyboard. First dia punya build quality dia ialah plastik. Dia punya keycaps tu dalam listing, dan ni jugalah saya boleh test, ialah ABS plastik lah. Jadi dia punya quality bukanlah terlampau macam high end, tapi boleh lah. Kalau saya memang boleh, at least dia bukan feel cheap gitu kalau saya boleh cakap. Dan kalau kamu tengok dia punya RGB, ada RGB tapi ini yang zone RGB, dia bukan yang boleh ganti-ganti, dia static. Dan selain daripada itu, dia punya connectivity ini wired bukan wireless, dia connect via USB. Dia juga ada volume knob. Volume knob tu kamu boleh control, kasih mute ataupun increase decrease kamu punya volume in game ataupun video lah, music begitu. Untuk dia punya mouse pula, mouse dia okey sikit. Sebab dia punya quality macam plastik juga, plastik made in plastik, cuma dia punya quality plastik dia memang yang bagus punya lah. Dan dia punya klik dia punya button klik memang yang bagi saya okey lah, bagi saya okey. Memang selesa, memang macam satisfying punya klik. Dia juga sama seperti ni keyboard lah, wired. Dia guna USB untuk connect ke PC. Tapi untuk speaker dia punya speaker okey jugalah. Setiap boleh komplain juga, dia punya suara dia punya sound yang dia produce clear juga. Dan akhir sekali ialah kita punya mousepad. Mousepad juga sama juga, biasa juga, dia selesa, dia quality dia nothing special, biasa-biasa. Cuma yang kamu boleh nampak dia dia ni rubber. Dia punya bawah tu rubber, jadi dia tidak akan slip. Dan kita punya PC nothing juga. Design dia kalau kamu sudah tengok di B-roll tadi memang lah. Bagi saya memang suka ni casing, dia nampak cantik. Tapi itulah, jadi sekarang kita akan main game. Oke, jadi ini game pertama yang kita akan main hari ini, yaitu Tiny Tina Wonderland. Habis sebelum kita main, saya tunjuk dulu lah kita punya settings untuk hari ini. Jadi kita pergi visual dan kita akan guna DirectX 12, dan kita punya resolution ialah 1080p. Cak mana tu? 1080p. Tapi yalah, memang kita akan guna 1080p.
untuk kita punya resolution, dan settings kita ialah medium. Jadi kita akan guna medium settings untuk ni game. Here it is. We get to whoop his ass. Here's a little cheat sheet to track your health and math and stuff up. Granting you the power of... Auror! You now have magical sight and hearing, baby. Queen Butt Stallion! She's guiding us on our quest! I hope you made your peace. You have defeated the crabs! Luckily, they were carrying their life savings for some reason. All yours now. The weapon of a fate maker. It's a gun! Hardly a fine weapon. But in the hands of a champion, anything can bring glory. Wait, there's guns in fantasy? Jadi Be sini gone, ada coward! Uh-oh, a rock slide bars your way to the village. We're ruined! All is lost! Come, friends, to battle and glory! I had so much. Ooh, you heroes, my boy. Figuratively, obviously. And my Oke, jadi itu jantung ini game. Kita boleh nampak di sini kita punya GPU and CPU usage yang ngam-ngam lah. Kita punya GPU 100% dan CPU kita di bawah anu lah 80% begitu. Jadi itu dikira oke sudah. Dan kita punya FPS pula range dia paling rendah pun tadi saya boleh nampak 30 lebih gitu. Dan paling tinggi macam 70 lebih lah. Jadi itu dikira itu anu lah ikut area di mana kau main. Dan temperature pun normal. Jadi let's go to the next game. Oke, jadi game kedua kita akan main Devil May Cry 5. Jadi sebelum tu kita main, kita akan cek dulu macam biasa, cek kita punya apa itu namanya game option dan ke bukan sini. Mana tu? PC option. Kita pilih tengok grafik kita dan 1080p 60 Hz. Lepas tu anu lah kita punya frame rate variable. VSync kita kasih on. Lepas tu texture quality dia kenapa ultra ni? Kita kasih, jadi kita punya anu grafik anu lah apa kita kasih medium semua. Dante. Demons helping each other out? We're coming to. Mati lah men. Tuh dibunuh. Some cleaning up to do. Tadi luar sudah punya. Have some more. I gave you that one. Alright, jadi itu aja untuk kita apa Devil May Cry 5. Kalau kita boleh nampak kita punya FPS dia 60 FPS lah sebab kita kasih on VSync. Sebab kalau kita on VSync dia akan ikut refresh rate kita punya monitor. Jadi itu dikira oke lah sebab dia boleh kasih maintain 60 dan kita punya GPU CPU usage pun normal. Jadi let's go to the last game. Oke, jadi untuk game terakhir kita akan main Nier Automata. Jadi kita akan tengok dulu kita punya settings. Alright, jadi untuk settings kita main 1080p dan juga semua kita kasih ada anu lah, mix lah, medium sama high dan juga saya kasih on mana sudah tuh VSync saya on.
Jadi let's play. Alert. Enemy unit sighted ahead. Target? Negative. This enemy is unrelated. Proposal. Dispatch it as swiftly as possible. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Nothing's ever easy. Oke, jadi itu aja untuk Nier Automata. Kita boleh tengok kita punya FPS just 60 sebab sa on VSync, dan overall oke lah juga dia punya CPU usage, GPU pun oke, dan dia punya temperature pun oke. Jadi ya, jadi ini je lah. So we go to part conclusion. Oke, jadi kita sudah main lah kita punya game. Sekarang kita di part conclusion kita. Sebelum saya cakap apa, kita akan cerita dulu dan kita punya budget lah. Jadi kita punya budget lebih sedikit, yaitu kan kita punya budget 1.300. Tapi kalau saya ingat, kita punya budget ada macam lebih 20 ringgit ya, 10 ringgit gitu. Saya tidak berapa pasti, saya akan letak sini lah dia punya total price. Tapi total price dia semua itu ialah including shipping fee. Jadi shipping fee pun included. Juga saya ada guna kupon saya, voucher, dan juga Shopee Coin. Jadi kalau saya kasih masuk shipping fee, of course lah saya kasih masuk juga itu 2 Shopee Coin dan juga voucher supaya macam fair lah gitu. Oke, jadi itu untuk budget. Jadi saya akan cerita dulu lah dan ini setup. Jadi ini setup ni saya tidak berapa recommend lah kamu beli semua tu barang, monitor, keyboard, PC kamu, speaker dari dari Shopee. Terutamanya ini punya monitor. Kalau monitor saya suggest kamu beli use di satu kedai lokal ataupun Facebook Marketplace. Specs itu yang lagi bagus lah. Contohnya 24 inch, lebih daripada 60 Hz gitu. Jenama pun macam Dell, Acer dan lain-lain. Sebab kalau monitor macam ini monitor okey juga, cuma yang saya tidak berapa suka dan ini monitor dia punya satu size dan dia punya viewing angle sangat-sangat kurang daripada average kalau saya boleh cakap. Okey, untuk kita punya keyboard and mouse combo pula ini saya sangat suka sebab dia punya satu harga dia sangat okey dan dia punya build quality memang bagi saya above average begitu. Terutamanya dia punya mouse dia sangat selesa lah masa main game, memang selesa, dia ngam sama tangan saya. Itu mungkin ikut orang lah, kadang-kadang ada orang yang suka yang besar, ada orang yang suka mouse yang kecil. Tapi bagi saya ini mouse sangat selesa. Dan dia punya keyboard dia okey juga, tidak juga banyak masalah. Dia yang saya suka juga ini keyboard dia ada dia punya volume knob. Untuk dia punya speaker dia pun sama juga. Tidak juga apa-apa, asal ada sound begitu. Ada orang di sana lebih prefer headphones, tapi saya prefer speaker. Jadi kalau kamu mau yang budget punya ada ini, cuma saya kasih recommend juga lah lain. Saya kasih masuk di description. Semua barang yang saya rasa macam worth it dari Shopee, saya akan kasih link di description. Dan untuk mousepad, setiap mau kasih panjang untuk mousepad ya biasa-biasa. Jadi kalau kamu mau ini mousepad pun boleh. Jadi lastly kita punya PC. Jadi kita punya PC ini yang ini, boleh nampak yang ini memang bagi saya suka lah. Saya suka yang macam yang tempered glass yang begini, yang fish tank style. Satu, cuma yang kurang sedikit yang ni casing ialah dia punya airflow. Satu je intake dia. Jadi kalau kamu kasih masuk specs yang memang draw out a lot of power gitu, memang dia akan panas. Dan dia punya expansion memang sedikit. Kalau kamu boleh nampak, saya terpaksa taruh itu hard drive di belakang.
kalau kamu mau guna ini PC, jangan ikut macam saya. Jangan kamu lekat itu hard drive di belakang casing, terutamanya di sebelah PSU, sebab itu bukan cara yang betul. Kalau boleh kamu bukalah fan yang ini nih, kamu buka dan kamu kasih scroll lah hard drive kalau kamu guna. Kalau kamu tidak guna, kamu guna SSD aja lah pun boleh. Dan performance kamu udah nampak sudah dari itu dari gaming tadi. 3 game yang kita tes, dan oke juga lah ini specs. Memang kalau untuk budget yang ini dia dikira oke sudah lah, dikira oke. Kalau dari Shopee, kalau kamu beli dari Facebook Marketplace itu lain cerita sudah. Oke, jadi itu saja untuk video hari ini. Thank you very much for watching. Kalau kamu dapat singgah sampai sekarang, sampai sini lah, sini sangat-sangat terima kasih. Biarpun nih video ini macam yang tidak berapa begitu, tapi bagi saya shock juga lah untuk buat. Dan kamu punya support semua nih, yang kamu like, kamu komen dan subscribe, sangat-sangat membantu untuk saya produce lagi lah video macam ini. Kalau mau enjoy, kamu tekan tool like button dan juga subscribe. Kalau kamu ada something mau bincang, ataupun ada kamu kurang puas hati begitu, ataupun kamu mau tanya soalan, kamu komen saja, tidak masalah. Jadi untuk nih video pelan-pelan kamu. Bye.